Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriani Agus, NIM J1A1808083 dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Halo Oleo. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi praktikum gizi. Di dalamnya yaitu ada antropometri, food record 24 jam, dan semi food frekuensi questionnaire atau semi FFQ. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang antropometri. Antropometri merupakan bagian dari ergonomi yang secara khusus mempelajari ukuran tubuh. Nah, yang meliputi dimensi linear, isi, serta meliputi daerah ukuran kekuatan, kecepatan, dan aspek lain dari gerakan tubuh. Adapun pengukuran yaitu yang pertama berat badan, tinggi badan, dan lingkar lengan atas atau lila. Pengukuran berat badan yaitu yang pertama periksa timbangan yang akan digunakan apakah sudah menunjukkan angka 0 pada keadaan seimbang. Timbangan harus ditera terlebih dahulu dengan menggunakan benda yang diketahui beratnya dengan pasti. Yang setiap kali akan menimbang, pastikan lagi apakah menunjukkan angka 0 bila timbangan di setel atau beban disesuaikan dulu. Nah, orang yang akan dihitung melepaskan alas kaki atau barang-barang yang dapat mengganggu pengukuran. Orang yang akan ditimbang dipersilakan untuk berdiri ke tengah timbangan dan melakukan pengukuran, dan pengukur berada tepat di depan orang yang akan melakukan pengukuran. Nah, di sini karena tidak adanya alat ukur pewawancara, maka pewawancara mewawancarai responden mengenai berat badan terakhir yang telah diukur oleh responden. Nah, berat badan telah diukur oleh responden yaitu pada saat pemeriksaan kesehatan di sekolahnya, yaitu di SMA Negeri 9 Kendari, sehingga terdapatlah hasil 38 kg pada berat badan responden ini. Selanjutnya yaitu antropometri, pengukuran tinggi badan, yang dimana pertama cari tempat dengan alas yang rata dan dinding yang lurus. Setelah itu orang yang akan diukur melepaskan alas kaki yang dapat mengganggu pengukuran tinggi badan. Setelah itu meteran ditarik ke atas sampai ke kepala responden. Setelah itu melakukan pengukuran pembacaan sampai dengan milimeter terdekat yang dilakukan dengan mata memandang sejajar dengan pengukur atau meteran yang digunakan. Selanjutnya yaitu cara pengukuran lila. Yang pertama, pengukur berdiri pada bagian orang yang akan diukur. Seorang yang diukur berdiri tegak dan memandang lurus ke depan. Pengukuran dilakukan pada lengan kiri yang tidak sering digunakan beraktivitas sehari-hari. Nah, orang yang akan diukur membengkokkan siku 90 derajat ke depan tubuh. Cari tonjolan tulang pada bahu dan siku. Setelah itu ukur jarak antara ujung tulang tersebut dengan ujung siku tadi. Nah, lipat tali menjadi 2 bagian. Beri tanda pada ukuran tersebut. Setelah itu ukur, lingkarkan pita lila, ukur secara pas pada tanda yang telah diberi tadi. Nah, baca pengukuran lila ini sampai dengan milimeter terdekat pada pengukuran tali lila tersebut. Nah, adapun hasil pengukuran antropometri responden, contoh responden yaitu Musdalifah yang dimana beratnya 38 kg yang diketahui dengan melalui wawancara responden. Selanjutnya yang kedua itu tinggi badan 147 dengan menggunakan pengukuran meteran seperti tadi. Setelah itu ukuran lila atau lingkar lengan atasnya yaitu sebesar 20 cm dengan cara mengukur dengan pita lila. Nah, lila responden ini mengalami kek atau kekurangan energi kronis. Mengapa kek? Karena menurut Kemenkes RI lingkar lila di bawah 23,5 cm pada masa subur dapat dikatakan kek. Nah, selanjutnya itu IMT responden. Nah, IMT responden yaitu sebesar 17,58 kg per meter. Nah, yang dimana menurut Kemenkes RI 17,58
58 cm masih di batas normal, karena batas normal dari IMT perempuan yaitu 17 hingga 23 kg per meter. Selanjutnya yaitu food recall 24 jam. Prinsip dari metode recall 24 jam yaitu dilakukan dengan mencatat jenis, jumlah bahan makanan yang dikonsumsi pada responden dalam kurun waktu 24 jam yang lalu. Nah, pada metode ini responden menceritakan kembali apa yang dimakan selama 24 jam yang lalu. Nah, adapun cara pelaksanaan food recall 24 jam yaitu yang pertama, petugas atau pewawancara menanyakan kembali dan mencatat semua makanan yang dikonsumsi responden selama 24 jam yang lalu. Nah, dalam ukuran URT atau ukuran rumah tangga, selanjutnya yaitu selama kurun waktu 24 jam yang lalu responden mengingat apa yang dimakan dan perlu diberi penjelasan waktu kegiatannya. Dalam menafsirkan atau memperkirakan ke dalam ukuran gram, pewawancara menggunakan alat bantu yaitu sendok, sendok makan, sendok nasi, piring, gelas, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu menganalisis sebagian makanan ke dalam zat gizi menggunakan daftar komposisi bahan makanan atau BKBN dan membandingkan dari daftar kecukupan gizi yang telah dianjurkan. Selanjutnya yaitu hasil asupan gizi food recall pada responden ini yaitu Nah, apabila dilihat angka kecukupan gizi atau AKG menurut Permenkes pada 28, responden ini atas nama Musdalifah masih sangat kurang gizi dan membutuhkan gizi yang lebih baik. Selanjutnya yaitu cara pelaksanaan semi FFQ. Yang pertama yaitu subjek diwawancarai mengenai frekuensi konsumsi jenis makanan sumber zat gizi yang ingin diketahui apakah harian, mingguan, ataupun bulanan. Nah, selanjutnya mengestimasi porsi yang dikonsumsi subjek ke dalam ukuran berat atau gram. Selanjutnya yaitu mengalihkan frekuensi per hari dengan ukuran porsi atau gram untuk mendapatkan berat yang dikonsumsi dalam berat per hari. Setelah semua bahan makanan diketahui berat yang dikonsumsi dalam gram per hari, maka semua berat item dijumlah sehingga diperoleh total asupan zat gizi dari subjek. Nah, setelah diketahui gramnya, maka dapat dimasukkan ke dalam aplikasi NutriSurvey. Nah, untuk mengetahui karbohidrat, energi, lemak, serta protein yang dikonsumsi oleh responden. Nah, adapun hasil wawancara semi FFQ saudari Musdalifah yaitu dapat dilihat dari standar AKG atau angka kecukupan gizi pada Permenkes nomor 28 tahun 2019. Maka hasil perhitungan dari responden ini yaitu menunjukkan kurang gizi yang dikonsumsi. Dengan kata lain, responden tersebut memerlukan gizi yang lebih banyak agar standar AKG atau angka kecukupan gizi dapat terpenuhi. Nah, dapat ditarik kesimpulan pada antropometri, food recall 24 jam, dan semi FFQ yaitu sangat dibutuhkan dalam kehidupan kita sehari-hari, karena dengan metode ini kita dapat mengetahui berapa kandungan gizi yang kita konsumsi saat kita makan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita dapat mengetahui atau mengkontrol lemak, karbohidrat yang akan kita konsumsi. Dengan metode ini sangat membantu untuk mengetahui jumlah asupan yang kita makan. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.